Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita simak dan dengarkan kajian Islam bersama Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC yang disiarkan langsung dari The Bali House Puncak dengan tema bekal menyambut Ramadan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekitar 1 bulan lagi insya Allah kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat mulia sekali. Bulan yang merupakan tempat perlombaan di dalam amal saleh. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Bulan yang disyariatkan padanya puasa, di mana orang yang berpuasa mengharapkan ridhonya, pasti akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bulan yang terkumpul padanya 3 pintu kebaikan yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbiruka bi abwabil khair, maukah aku tunjukkan kalian kepada pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz bin Jabal, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti halnya air memadamkan api. Wa salatul rajul fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di malam hari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pintu-pintu kebaikan itu ada 3. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga yaitu salat malam. Dan 3 pintu ini di bulan Ramadan kita dapatkan. Di siang hari kita berpuasa, menahan dahaga, menahan lapar. Di malam hari kita sholat tarawih, sholatul lail, berharap akan ridho Allah dan karunia-Nya. Dan kita pun sangat dianjurkan di bulan Ramadan untuk banyak bersedekah.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi saat di bulan Ramadan. Saat bertemu dengan Jibril. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril itu setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasatul Quran. Tadarus Al-Quran, subhanallah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka di bulan ini terbuka pintu-pintu kebaikan. Oleh karena itulah ya akhal Islam, untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali. Oleh karena itu, orang yang selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW dengan kecelakaan. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan, syaqi abdun, celaka seorang hamba. Dakhal alai syahrul Ramadan, masuk padanya bulan Ramadan. Fakharaja minhu, lalu ia keluar dari bulan Ramadan, falam yukfar lah, ternyata belum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bulan Ramadan adalah bulan itqun minan nar. Bulan dimerdekakannya para hamba dari api neraka. Bayangkan. Di bulan Ramadan pun setan-setan diikat. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Sebagaimana Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin maradatul jin." Apabila di malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan, yaitu jin-jin yang jahat, ya, jin-jin yang durhaka itu akan diikat, kata Rasulullah SAW. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan artinya, ya, duyiqat majari syaitan, dipersempit, ya, setan itu sehingga sulit untuk menggoda manusia. Dengan kita lapar, menahan dahaga. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak, diikat beneran. Itu bukan kiasan. Dan itulah pendapat yang paling kuat, walaupun pendapat yang kedua pun juga benar. Ya. Dua pendapat ini bisa kita gabungkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wa tuftahu abwabul jannah." Dibuka pintu-pintu surga. Masya Allah, di bulan Ramadan pintu-pintu surga semuanya dibuka, sahih. Itu menunjukkan kepada apa, Pak? Ya, bahwa kesempatan untuk masuk ke surga itu mudah sekali di bulan Ramadan, ya akhal Islam. Wa ghulliqat abwabun niran, dan dikunci pintu-pintu neraka, subhanallah. Wa yunadil munadi, kata Rasulullah SAW, dan akan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Ini waktunya, ini tempatnya, ya, untuk kamu berbuat baik. Karena di bulan Ramadan itu, ya, Masya Allah, kemudahan untuk berbuat kebaikan dan ketaatan itu luar biasa, saudaraku seiman. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai yang menginginkan keburukan, kurangi, tahan. Karena di bulan ini kesempatan untuk berbuat baik dan memperbaiki diri. Lalu Rasulullah SAW sabda, "Walillahi utaqa minan nar. Wa dzalika kullu lailah."
Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tentu ini membuat ketika bagi orang-orang yang menginginkan ridho Allah, bagi para pemburu surga, ketika mendengar keutamaan yang besar ini, subhanallah ya akhi, langsung termotivasi kuat kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Karena Ramadan ini akhi, bulan adalah Allah memberikan berbagai macam taufik dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Maka gunakan kesempatan ini, saudaraku seiman, untuk benar-benar bisa mendapatkan ampunan dari Allah, agar kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Itu harapan kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku, apa yang harus kita lakukan menghadapi bulan yang sangat mulia ini ya? Ini yang harus kita pikirkan bersama ya. Karena bulan Ramadan itu bagaikan event. Istilahnya kalau atlet itu akan menghadapi sebuah event ya. Entah itu SEA Games istilahnya kan gitu ya. Olimpiade gitu kan. Nah, kalau event ini adalah event bagi para pencari akhirat, yaitu bulan Ramadan. Nah, ketika kita hendak menghadapi sebuah event yang besar ini, apa yang harus kita lakukan ini? Tentu saudaraku seiman, coba kita lihat bagaimana para atlet ketika hendak menghadapi sebuah event besar itu. Para atlet itu mereka harus bersiap-siap dengan cara apa? Latihan. Ya. Latihan, bahkan terkadang latihannya setiap hari. Supaya apa? Supaya ketika pas menghadapi event bisa maksimal. Maka dari itu saudaraku seiman, waktu sebulan ini yang tersisa sebelum Ramadan ini, berarti ini waktu yang kita harus gunakan untuk latihan betul-betul ini. Ya. Melatih bagaimana? Yang pertama tentu latihan puasa ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya di bulan Sya'ban itu sering berpuasa. Demikian pula latihan dari sekarang untuk membaca Al-Quran. Salafus saleh terdahulu mereka memulai ya membaca Quran, melatih dari bulan Rajab bahkan. Supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan ini kita bisa maksimal baca Quran, saudaraku seiman. Aib, ya sangat aib kalau ternyata di bulan Ramadan kita nggak khatam Quran. Karena salafus soleh mereka berlomba-lomba memperbanyak khatam Quran di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan sampai 60 kali khatam. Jadi kalau 60 kali khatam, satu harinya berapa kali itu ya? 2 kali, subhanallah. Imam Qatadah disebutkan beliau setiap 3 hari khatam. Ketika telah masuk 10 terakhir, setiap hari khatam. Ya, walaupun tentunya kita tidak bisa seperti mereka ya, mungkin. Setidaknya ya kita berusahalah. Ya. Jangan sampai nggak khatam sama sekali. Dan supaya bisa kita khatam, latihan dari sekarang. Sebab kalau kita tidak latihan dari sekarang, sulit. Seperti kalau kita ini ya nggak terbiasa untuk lari 10 kilo, baru-baru 10 kilo, 5 kilo nggak kuat. Karena nggak pernah latihan, 1 kilo aja udah ngos-ngosan. Kenapa nggak ada latihan? Tapi ketika kita latihan lagi, ya tadinya cuma kuat 1 kilo, sekarang alhamdulillah sudah 2 kilo, sekarang alhamdulillah sudah 5 kilo, anteng-anteng aja.
Ya, ketika dilatih lagi terus sampai 10 kilo pun juga kuat. Masya Allah. Kenapa? Karena adanya latihan tadi. Kita terkadang, saudaraku ya, kalau untuk latihan fisik semangat, Pak. Kenapa? Karena kita ingin sehat badan kita. Tapi untuk latihan jiwa ini banyak yang nggak semangat. Kenapa, saudaraku seiman? Karena latihan fisik itu, ya, hasilnya bisa langsung dirasakan. Badan enak, kolesterol turun, diabetes juga alhamdulillah normal. Tapi kalau latihan jiwa, ya, terkadang orang tidak merasakan hasilnya, padahal hasilnya luar biasa, lebih daripada fisik. Melatih jiwa untuk beramal soleh, melatih jiwa dengan kesabaran. Karena dengan puasa itu kan dilatih ya, kesabaran kita itu subhanallah. Melatih diri kita, saudaraku seiman, supaya terbiasa dengan ketaatan dan kebaikan. Ketika kita sudah terlatih, senantiasa di atas kebaikan, Masya Allah ya akhal Islam. Ya. Yang kita harapkan, hal itu bisa kita pertahankan sampai kita mati. Nah ini saudaraku seiman. Jadi bulan Ramadan ini sebuah event yang besar. Maka yang harus kita lakukan berarti apa? Harus ada latihan dari sekarang ini. Cuma masalahnya, ya, latihan kita nggak bisa latihan kalau nggak punya niat. Ada orang pengen latihan, tapi niatnya lemah gitu. Pas mau latihan, aduh males, besok aja deh saya latihannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, ditunda. Pas di bulan puasa, kholas, lemes. Makanya dari itulah saudaraku seiman, penting sekali ya, untuk memperkuat niat kita, tekad bulat kita. Jangan pernah kita lemah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kepada perkara yang bermanfaat dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah, kata Rasulullah SAW. Berarti di sini yang harus kita perbaiki sebelum Ramadan ini apa? Niat. Oleh karena itu Imam Ahmad memberikan nasihat kepada anaknya yang bernama Abdullah. Ketika itu ya Abdullah meminta kepada ayahnya wasiat, hai ayahku berikan aku nasihat. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunai, in will khair fi kulli yaum. Wahai anakku, niatkan kebaikan di setiap hari. Memang benar, karena niat itu saudaraku seiman, ya, pondasi amal. Kalau niat kita lemah, maka untuk bisa berubah menjadi amal itu lemah juga. Tapi ketika niat kita kuat, tekad kita bulat, maka insya Allah untuk bisa beramal pun juga kuat, bismillah. Maka disinilah ya akal Islam penting sekali untuk memanage niat, ya. Karena dengan adanya niat kebaikan itulah insya Allah itu modal kita ya untuk bisa apa? Beramal soleh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah ya kita berniat. Saya berniat bulan Ramadan nanti insya Allah saya harus bisa mengkhatam Quran 5 kali misalnya. Berarti kita sudah punya istilahnya ancang-ancang dari sekarang, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah itu penting, saudara seiman. Dan niat ini harus bisa direalisasikan. Jangan jadi niat
Hanya sebatas niat, akhirnya angan-angan. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Walakinnahu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Bukanlah iman itu hanya sebatas tamanni. Tamanni itu cuma sebatas angan-angan. Saya mau begini, saya mau beramal, saya mau baca Quran, nanti Ramadan insya Allah saya mau baca Quran, saya akan begini dan begitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, hanya sebatas angan-angan. Pas masuk bulan Ramadan boro-boro. Ya. Kenapa tadi? Karena tidak ada tekad yang kuat, Pak. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kita mulai dari niat kita. Masing-masing kita meniatkan. Kemudian masing-masing kita berusaha untuk memiliki target yang hendak kita capai di bulan Ramadan ini, saudaraku seiman. Seperti Anda ya sudah kita sebutkan tadi bahwa Ramadan itu seperti event. Berarti target saya nanti dalam event itu apa? Kalau seorang atlet kan targetnya pengen dapat medali emas, ya kan? Ya. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Nah, ini harus yang harus dipersiapkan itu berupa latihan-latihan yang betul-betul bisa mendukung semuanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, target kita di bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan kalau kita perhatikan ya akhi, Allah mensyariatkan bulan Ramadan 1 bulan penuh ya, berpuasa sebulan penuh. Supaya apa? Karena waktu 1 bulan ini waktu yang cukup insya Allah untuk membiasakan kebaikan. Karena untuk membiasakan kebaikan itu kan kalau cuma seminggu 2 minggu nggak cukup mas. Apalagi cuma sehari, 2 hari, 3 hari, gak cukup. Tapi ketika kita biasakan setidaknya sebulan, disitulah akan muncul apa? Ya, mulai pembiasaan pada diri kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti yang harus kita perbaiki sebelum Ramadan, niat kita. Yang kedua, itu berupa latihan dari sekarang. Dari sekarang kita mulai baca Quran. Ya. Dari sekarang kita mulai. Kalau misalnya saya nggak biasa Ustaz, saya bisanya cuman 1 lembar 1 hari, nggak apa-apa. Yang penting ada latihan. Naikkan lagi nanti 2 lembar. Naikkan lagi 3 lembar. Sampai bisa target 1 hari 1 juz. Bisa enggak tuh? Bisa sebetulnya. Asal ada kemauan. Asal ada niat yang kuat. Kemudian memanage waktu kita. Terkadang kita merasa ya, saya sibuk Ustaz, nggak ada waktu. Padahal kalau kita pikir-pikir waktu kita banyak sebetulnya untuk baca Quran. Ya. Contoh aja misalnya kalau 1 juz. 1 juz itu berapa lembar sih kalau di Mushaf Madinah itu? 10 lembar. 10 lembar, oke. Sebetulnya kita bisa loh. Untuk membagi 10 lembar itu dalam sehari. Sangat bisa. 1 lembar berapa menit sih kita baca? Nggak sampai 15 menit. Paling 10 menit. 10 menit. Daripada kita sibuk pakai ngeliatin HP, Facebook, Instagram, atau kadang kita buat nonton YouTube bisa bermenit-menit bahkan puluhan menit. Tapi untuk baca Quran boro-boro. Itu sebuah keanehan tentunya saudaraku seiman. Maka 10 menit. Oke. Coba ada nggak 10 menit kali 10? Ya. Ada nggak waktunya itu? Ada banyak sebetulnya itu. Asal ada kesungguhan saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ya. Apalagi kalau kita bisa setelah selesai sholat 2 lembar, udah 1 hari 1 juz. Nah ini, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita penting ya, kita punya schedule, ada sebuah target yang kita inginkan. Dan untuk menghasilkan target ini berarti butuh apa tadi? Kemauan yang kuat. Kemudian pengaturan waktu yang tepat. Kemudian saudaraku seiman ya dibantu dengan teman-teman yang memberikan motivasi kepada kita. Makanya penting ya akhi ya, saling membantu untuk dalam beramal soleh itu penting banget saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya akhal Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi. Kemudian, tentunya, saudaraku, Ramadan itu adalah bulan ibadah. Event ibadah beda dengan event pertandingan, beda. Karena ibadah itu membutuhkan apa, Pak? Hati yang bersih. Kalau atlet ya hanya membutuhkan badan yang kuat. Tapi untuk ibadah bukan hanya badan yang kuat tapi hati yang bersih, Pak. Karena kebersihan hati itu sangat berpengaruh kepada ibadah. Semakin seseorang hatinya bersih, insya Allah ibadahnya maksimal. Semakin hatinya kotor, ya pasti sangat berefek ya terhadap ibadahnya. Orang kalau hatinya kotor, saudaraku seiman, yang dia khawatirkan apa? Yang dikhawatirkan itu pertama berpengaruh kepada niatnya. Orang kalau misalnya hatinya masih masih banyak cinta dunianya, masih senang pujian manusia, masih senang syahwat dan yang lainnya. Ketika puasa Ramadan itu ya, terkadang bukannya sibuk dengan ketaatan, tapi sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya, saudaraku. Ada orang di bulan Ramadan itu ya, yang biasanya main game cuman setengah jam, di bulan Ramadan seharian. Ketika ditanya, kamu ngapain main game terus? Bilangnya apa? Enak, gak kerasa katanya. Gak terasa puasa, tahu-tahu sholat zuhur, tahu-tahu sholat asar. Kita katakan ya subhanallah. Apa untuk itu kita tujuannya berpuasa? Bukan untuk itu kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda apa? Laisa siyam minal akli wasyurb. Bukanlah puasa itu sebatas ya menahan diri dari makan dan minum, bukan. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Akan tetapi hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan lagwun. Apa itu lagwun? Sia-sia. Warrafath, apa itu rafath? Ucapan yang tidak baik, saudaraku seiman. Nah, ketika hati kita tidak bersih seperti itu jadinya, Mas. Jadi di bulan Ramadan itu kita lebih asyik dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita tidak merasa asyik dengan baca Quran. Kita tidak merasa asyik dengan ketaatan dan ibadah. Ya. Orang yang hatinya kurang bersih ya. Ketika di bulan Ramadan itu biasanya Pak pengen segera selesai. Sampai ada orang ngitungin hari aja untuk kerjaannya itu. Lebaran 25 hari lagi. Ya, dicoretin satu-satu. Ya. Kenapa? Karena dia nggak betah. Karena dia tadi hatinya itu penuh syahwat.
hatinya ya keinginannya hanya dunia, keinginannya kuliner dan yang lainnya. Bahkan orang yang hatinya benar-benar kotor dengan syahwat itu ya, banyak mereka nggak suka, nggak mau bahkan puasa Ramadan itu. Iya, saya diceritain sama Coach Abbas itu yang pelatih gym. Beliau mengatakan ke saya, Ustadz, teman-teman kita yang badannya sudah pada jadi itu ya, binaraga itu kalau datang bulan Ramadan, yang muslim tuh nggak pada puasa, Ustadz. Bilangnya apa katanya? Saya udah bertahun-tahun ya latihan biar jadi. Ya gara-gara 1 bulan puasa habis semuanya. Soalnya buat membentuknya lagi lama ini katanya gitu. Akhirnya dia lebih mempertahankan bentuk tubuhnya dan menggadaikan agama dan keimanannya. Bayangkan, subhanallah. Kenapa, akhi? Karena yaitu hatinya itu kotor dengan syahwat. Ya. Hatinya kotor. Ya. Tidak bersih dia. Akhirnya untuk berpuasa itu berat sekali, wallahi berat. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berbeda dengan orang yang hatinya bersih, Pak. Orang yang hatinya bersih itu dia pasti akan rindu untuk melakukan ketaatan, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Utsman bin Affan berkata apa? Lau safat qulubukum ma syabi'tum min kalamillah. Kalaulah hati kalian itu bersih, kalian tidak akan pernah puas dan tak pernah kenyang dari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang hatinya bersih, dia merasa nikmat ketika baca Quran. Dia merasa nikmat ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini akhi, jadi ya ternyata ibadah itu membutuhkan kebersihan hati, kebeningan hati. Oleh karena itu kenapa ya di antara hikmah ketika Rasulullah hendak di-Isra Mi'rajkan itu di black dulu dadanya, dibersihkan hatinya, ya, karena Rasulullah hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di bulan Ramadan kita akan bermunajat dengan Allah. Maka disitulah penting sekali saudaraku seiman ya membersihkan hati dengan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, penting sekali kita untuk bisa memotivasi diri. Karena ya akhi, seringkali ya semangat ibadah kita itu suka turun gitu loh. Rasulullah SAW memang sudah mengabarkan begitu. Kata Rasulullah SAW apa? Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat itu ada masa-masa lemah. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? Memberikan bimbingan. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Siapa yang di masa lemahnya itu kepada sunnah, maka ia dapat hidayah. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Dan siapa yang masa lemahnya itu kepada selain sunnah, ya, maka ia binasa. Ya, ketika kita semangat baca Quran, alhamdulillah, pas kita mulai lemah, Qurannya ditinggalin, sekarang sibuk baca koran. Nah ini tanda orang binasa ini, saudaraku seiman rahimani, rahimakumullah jami'an. Maka ya akhal Islam, saudaraku seiman, dari itu ya akhal Islam, ya penting sekali kita untuk bisa memotivasi diri kita, akhi. Cobalah ya, ketika kita
hendak melakukan suatu pekerjaan, belum apa-apa kita sudah memandang pekerjaan itu berat. Saya yakin, kalau kita sudah memandang pekerjaan itu berat dan hati juga terasa berat, sulit kita akan mengamalkannya, melakukannya. Tapi ketika pekerjaan yang berat itu kita nikmati, insya Allah mudah. Ya Allah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Coba kita renungkan aja ya. Kalau kita ditawari sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar, ya, ditawari sebuah pekerjaan dengan gaji yang besar. Ada orang datang kepada kita, antum mau nggak kerja 1 bulan gajinya 1 miliar? Ya, apa pekerjaannya? Pekerjaannya mudah. Cuma nggak makan, nggak minum di siang hari, udah. Malam terserah ente. Kira-kira mau nggak ditawarin kerja kayak gitu? Hah? Bekerja 1 bulan digaji 1 miliar. Ya, pekerjaannya cuma nggak makan, nggak minum, sampai sore hari, malamnya terserah. Saya yakin Pak, kalau kita ditawari pekerjaan seperti ini, semua orang pada mau. Masya Allah. Gajinya itu loh fantastis, 1 miliar. Mana ada? Kita diminta sama Allah berpuasa, tidak makan, tidak minum 1 bulan. Upahnya jannah, surga. Surga lebih dari 1 miliar. 1 miliar kecil. Ya. Tapi aneh, banyak yang tidak tertarik, Mas. Lebih tertarik dengan 1 miliar daripada surga. Nah, inilah saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, ya, jangan melihat beratnya pekerjaan, tapi lihat besarnya gaji. Ketika melihat gajinya besar begitu fantastis, wah, pekerjaan yang berat pun jadi udah nggak apa-apalah, saya jabonin juga. Yang penting saya dapat ya 1 miliar. Ketika kita tahu kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan surga, ampunan, ya pahala besar. Di situ semangat kita akan membara. Namun itu butuh keimanan memang, saudaraku seiman. Iya, karena pahala dunia semua orang pasti pengen. Tapi untuk pahala akhirat butuh iman masalahnya, Pak. Kalau diumumkan setelah sholat, ya, diumumkan misalnya, Bapak dan Ibu-Ibu, setelah sholat akan dibagikan per orang 2 juta. Wah, Masya Allah. Semua orang semangat, pasti akan datang. Bahkan masjid 1 jam sebelum itu sudah penuh, Masya Allah. Kan akan ada pembagian duit 2 juta per orang. Tapi anehnya ketika dipanggil, hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Dipanggil sholat supaya dapat pahala di sisi Allah yang besar. Banyak orang yang tidak tertarik, saudaraku seiman. Kenapa? Yaitu keimanan masalahnya. Ketika keimanannya lemah, keinginan kepada akhirat pun juga lemah. Akibat daripada hati yang terlalu menginginkan dunia. Demikian. Makanya saudaraku seiman, ya, semakin seseorang itu hatinya dipenuhi dengan cinta akhirat, semakin semangat dia kepada kebaikan, kepada amal soleh. Biiznillah. Itulah bedanya kenapa, ya, generasi salafus soleh itu dipuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya oleh Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu Pak, ketika datang bulan Ramadan gembira mereka. Bahkan yuhanni ba'duhum ba'da, disebutkan dalam ayat begitu. Ketika datang bulan Ramadan, mereka saling memberikan tahniah, ya, selamat. Ketika Ramadan mau selesai, mereka malah sedih. Beda dengan kita. Ketika datang bulan Ramadan, sedih. Nggak bisa kuliner. Ketika mau selesai Ramadan, senang. Ya. Itulah memang bedanya kita dengan generasi salaf, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhal Islam, lihatlah bulan Ramadan itu jangan melihat kepada beratnya puasa. Tapi lihat bulan Ramadan kepada besarnya pahala. Lihatlah bulan Ramadan itu ya akhal Islam, ya. Jangan melihat kepada beratnya menahan daripada haus dan lapar, bukan. Tapi lihat bulan Ramadan itu bahwa itu kesempatan untuk mendapatkan surga. Kalau Allah masih panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan, alhamdulillah. Dan kita pun tidak tahu apakah umur kita akan sampai atau tidak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, ya, supaya kita bisa maksimal di bulan Ramadan nanti, akhi, ya mari kita bersihkan hati kita, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, biasakan kebaikan dari sekarang, jauhi maksiat, ya. Kenapa? Karena maksiat itu membuat hati kita ini lemah, ya. Maksiat itu membuat ibadah berat, ya. Mulai kita berlatih terus. Jangan memanjakan diri kita dengan bermalas-malas, ya. Jangan memanjakan diri kita dengan bersenang-senang. La, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bil mutana'im. Mukmin bukan orang yang suka bersenang-senang, bukan. Mukmin itu sungguh-sungguh hidupnya, sungguh-sungguh dalam kebaikan, sungguh-sungguh dalam ketaatan. Itu sifat seorang mukmin, saudaraku seiman. Itu yang kita harapkan ya akhal Islam, ya, agar kita mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar maksimal buat diri kita, dan kita pun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan, ya, bermanfaat buat diri saya dan buat kita semuanya. Mari kita songsong bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ya, mari kita sambut bulan Ramadan, saudaraku seiman, dengan penuh harapan. Dan mari kita, ya, hadapi bulan Ramadan dengan kesungguhan dan kesabaran. Karena itulah modal kita di dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Roja TV, telah kita saksikan bersama kajian Islam bersama Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC dengan tema Bekal Menyambut Ramadan yang disiarkan langsung dari The Bali House Puncak. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan menjadi bekal kita dalam menyambut bulan Ramadan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Setiap kebaikan yang benar pasti telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan setiap amalan yang tidak mereka dahului, maka kebaikan itu bukan untuk kita.
Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Di tengah banyaknya amalan yang dianggap baik, Islam mengajarkan kita satu prinsip agung. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita. Mari hadiri dan ikuti Tablik Akbar bersama Ustadz Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dengan tema Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Bab lanjutan. Perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma atau kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma sahabat. Ahad 6 Sya'ban 1447 Hijriah, 25 Januari 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga zuhur, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Jangan lewatkan majelis ilmu, karena satu langkah menuju majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayat-ayat